Malam itu 15 Februari 2026, gue duduk di depan laptop, nungguin video baru yang gue upload. Semua prosesnya panjang, reset, shooting, editing, gue yakin ini video terbaik gue. Gue klik publish dengan harapan besar. Tapi 1 jam berlalu, views cuma 11. 2 jam naik jadi 32. Gue refresh berkali-kali, share ke grup WhatsApp, tapi tetap sepi. Angka views stuck di bawah 50, bikin gue ngerasa gagal total. Semua kerja keras rasanya sia-sia. Gue mulai mikir, apa konten gue jelek? Apa gue nggak cocok jadi YouTuber? Gue bandingin channel lain, views mereka ribuan dalam hitungan jam. Malam itu gue nggak bisa tidur, cuma liatin grafik biru yang datar di YouTube Studio. Impression rendah, CTR anjlok. Gue sadar, masalahnya bukan cuma di konten, tapi di cara gue menyajikannya ke algoritma YouTube. Kerja keras dan kreativitas aja nggak cukup. Ada sesuatu yang gue lewatkan, ilmu gaib di balik YouTube SEO. Malam itu gue sadar, kalau mau berkembang, gue harus belajar cara mainnya algoritma. Gue nggak mau terus-terusan jadi penonton di channel sendiri. Gue butuh strategi, bukan cuma semangat. Malam itu, rasa gagal berubah jadi tekad buat cari tahu apa yang salah. Gue janji, besok gue bakal jadi detektif di channel gue sendiri. Gue harus temuin jawabannya. Dan semuanya dimulai dari malam itu. Besok paginya, gue mulai investigasi channel sendiri. Dosa pertama, judul video puitis, tapi nggak ada yang cari. Contoh, review gadget gue judulnya, Sang Penyelamat di Kala Gabut. Siapa yang nyari? Dosa kedua, deskripsi dan tag asal-asalan, bahkan sering kosong. Gue baru sadar deskripsi itu contekan buat algoritma. Tag, gue isi pakai feeling, tanpa riset. Dosa ketiga, thumbnail seadanya, font norak, warna tabrakan. Gue nggak pernah mikirin thumbnail itu penting buat klik. Gue terlalu fokus ke isi video, lupa marketing di luar video. Nggak pernah analisa kompetitor, cuma nebak-nebak kenapa video mereka bisa ranking. Gue terjebak bikin video, upload, sepi, sedih, ulangi lagi. Itu definisi kegilaan, ngulang cara yang sama, berharap hasil beda. Gue sadar, selama ini gue cuma main feeling, nggak pernah pakai data. Channel gue stuck bukan karena konten jelek, tapi strategi yang salah. Saatnya berubah. Setelah sadar dosa digital, gue mulai belajar SEO. Awalnya, SEO terdengar teknis dan ribet. Tapi makin gue pelajari, makin jelas, YouTube itu mesin pencari, bukan sekadar platform hiburan. Kalau video gue nggak bisa ditemukan, ya nggak bakal ditonton. SEO itu cara komunikasi sama algoritma, lewat judul, deskripsi, tag. Video yang ranking tinggi itu hasil riset, bukan hoki. Mereka tahu keyword yang dicari, persaingan, dan bikin judul serta thumbnail strategis. Kreativitas digabung data, itu kuncinya. Gue sadar, masalah gue ada di strategi, bukan di kreativitas. Ini game baru yang harus gue pelajari. Gue nggak perlu jadi programmer, cukup jadi kreator yang cerdas. Gue siap belajar dan ubah cara kerja gue. Dunia SEO bukan menakutkan, tapi peluang. Sekarang gue tahu apa yang harus dilakukan. Saatnya main pakai strategi, bukan feeling. Gue mulai masuk ke dunia SEO. Dalam pencarian ilmu SEO, gue nemu banyak tools, tapi belum ada yang klik. Sampai akhirnya, di forum YouTuber, gue nemu USEO. Tagline-nya, stop guessing, start ranking. Langsung kena banget. Gue coba trialnya, instalasi gampang, dan YouTube gue langsung berubah. Ada panel data baru, skor SEO, analisis tag, statistik kompetitor. Rasanya kayak dapet kacamata baru, dunia YouTube jadi penuh insight. Gue mulai riset keyword, misal cara membuat podcast untuk pemula. USEO kasih skor keyword, info volume pencarian, dan tingkat kompetisi. Selama ini gue cuma nebak, sekarang gue tahu medannya. USEO bukan sekadar alat, tapi mentor digital. Dia kasih saran keyword alternatif yang peluangnya lebih besar. Untuk pertama kalinya, gue merasa punya kendali atas strategi channel gue. Fitur USEO yang paling ngebantu, Title Idea Generator. Dulu mikir judul bisa setengah jam sendiri. Sekarang tinggal masukin keyword, langsung keluar puluhan ide judul yang perform. Ada format cara, 5 kesalahan, review lengkap. Semua disukai penonton dan algoritma.
Tag Suggester dan Competitor Tag Inspector juga ajaib. Gue tinggal masukin keyword, langsung dapat tag relevan plus rankingnya. Bisa intip tag kompetitor dan pakai buat video sendiri. Riset kompetisi jadi gampang. Thumbnail Insight, analisa warna, wajah, dan teks di thumbnail kompetitor. Gue jadi tahu cara bikin thumbnail yang menonjol. Semua fitur ini bikin workflow gue sistematis. Riset topik, bikin judul, isi tag, desain thumbnail, proses upload jadi terstruktur dan profesional. Nggak ada lagi feeling. Semua berbasis data. Usio bener-bener mengubah cara gue berkarya. Sekarang, setiap langkah gue terukur. Sebelum kenal Usio, data channel gue merah semua. Video perjalanan kreatifku cuma dapat 85 views dalam 48 jam. Impression rendah, YouTube nggak tahu mau rekomendasiin ke siapa. CTR cuma 1,2%, artinya thumbnail dan judul gue gagal total. Engagement rendah, rata-rata tonton cuma semenit dari 12 menit. Video gua nggak pernah muncul di pencarian. Gua nggak pernah nargeting keyword, jadi video gua yatim piatu di YouTube. Hasilnya, frustrasi, malu, dan mulai ragu sama diri sendiri. Setiap mau upload, selalu pesimis. Semangat gua nyaris habis. Gua hampir nyerah, mikir jadi YouTuber sukses. Itu bukan takdir gua. Tapi semua berubah setelah gua belajar SEO. Setelah sebulan pakai Usio, gua upload video baru dengan strategi. Riset keyword, pakai judul dari title generator, tag dan thumbnail semua teroptimasi. Hasilnya, 1 jam, views tembus 500. 24 jam, 3.000 views. Buat gua ini lompatan besar. Impression naik, YouTube mulai rekomendasiin video gua. CTR naik ke 85%, naik 7 kali lipat. Engagement juga naik, rata-rata tonton 6 menit dari 15 menit. Penonton yang klik, beneran butuh info di video gue. Ranking, video gue muncul di urutan 3 halaman pertama untuk keyword utama. Selama ini baru kali ini video gue bisa ranking. Ini bukan sulap, tapi hasil optimasi. Konten sama, yang beda cuma strategi. Gue akhirnya ngerti cara komunikasi sama algoritma. Sekarang setiap upload gue optimis. Data nggak bohong, strategi bener, hasilnya nyata. Gue makin semangat buat terus berkembang. Kenaikan views dan ranking itu luar biasa, tapi yang paling berharga adalah perubahan di diri gue. Gue jadi hemat waktu, nggak lagi stres mikirin ide konten. Riset keyword di Usio, langsung dapat ide yang pasti ada pasarnya. Proses kreatif jadi terarah, nggak buang waktu bikin video yang nggak dicari orang. Rasa percaya diri naik, nggak ada lagi ragu tiap mau upload. Gue tahu video gue punya peluang terbaik buat sukses. Algoritma bukan lagi monster misterius, tapi sistem yang bisa dipelajari. Usio jadi penerjemah antara kreativitas gue dan algoritma. Passion gue balik lagi, semangat buat riset, shooting, editing. Kerja keras gue sekarang ada jalannya. Lihat subscriber dan komentar positif tiap hari, itu priceless. Usio nggak cuma benerin channel, tapi juga mental gue sebagai kreator. Sekarang gue siap terus berkembang. Gue cerita ini bukan buat pamer, tapi buat lo yang lagi ngerasa stuck. Mungkin masalahnya bukan di konten lo, tapi di strategi. Jangan cuma fokus ke isi, pikirin juga gimana orang nemuin video lo. YouTube itu kompetisi, butuh strategi cerdas, bukan cuma semangat. Kalau cara lama nggak berhasil, coba deh belajar SEO. Lihat channel lo dari kacamata algoritma. Kalau butuh mentor digital, coba cek Usio. Satu perubahan kecil di strategi bisa bikin dampak besar. Jangan nyerah sama kreativitas lo, mungkin yang perlu diubah cuma caranya. Saatnya berhenti main feeling, mulai main pakai data.